Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kali ini kita akan belajar bersama ya, dan mengambil hikmah dari salah satu kisah yang menakjubkan ya, yang ada di kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, yaitu sebuah kitab yang berisi tentang kisah-kisah nyata yang menakjubkan yang terjadi pada Rasulullah ya, pada waliullah dan para nabi ya. Jadi ini adalah salah satu kitab yang bisa kita ambil hikmah dan ilmunya dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sebagai ibroh atau contoh ya untuk perilaku dan sifat kita setiap hari. Seperti yang saya dengar dari kajian Habib Novel Alaidrus Solo ya, bahwa ini tentang kisah Rasulullah yang pernah ditampar orang kafir. Jadi kisahnya seperti ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke rumah putrinya Sayyidatuna Fatimah, dan di sana Rasulullah mendapatkan bahwa keluarga putrinya ya, dari anak-anak dan putri serta menantunya sudah beberapa hari tidak makan ya. Jadi saat itu Rasulullah dengan hati yang lembut dan penuh kesabaran menanyakan keadaan putrinya Fatimah Az-Zahra, dan Fatimah Az-Zahra pun menceritakan bahwa anaknya Hasan dan Husain serta dirinya belum makan beberapa hari ya, karena keterbatasan makanan ya. Kemudian Rasulullah tidak langsung marah ya, atau memanggil Sayyidina Ali ya. Biasanya kalau kita ya pada umumnya kan sebagai mertua mesti marah ya, kenapa ini anak dan cucuku tidak kau beri makan, tidak kau penuhi nafkahnya gitu ya. Tapi Rasulullah tidak memiliki sifat seperti itu. Rasulullah sangat sabar ya, sangat lembut hatinya. Jadi Rasulullah memberikan contoh bahwa jika belum ada makanan dan ternyata Sayyidina Ali juga sudah berusaha tapi belum mendapatkan solusinya, kemudian Rasulullah langsung keluar dari rumah putrinya Fatimah Az-Zahra untuk mencari pekerjaan ya. Masya Allah, bagaimana kita tidak bisa mencontoh akhlak Rasulullah yang begitu lembut ya. Beliau tidak marah-marah tapi keluar mencari pekerjaan ya. Sebetulnya bagi Rasulullah sangat mudah sekali ya, jika Rasulullah ingin minta pada Allah ya, berdoa langsung, ya Allah kirimkanlah makanan atau berikanlah makanan pada keluarga anakku, itu sangat mudah, pasti akan diijabah Allah langsung dengan diberikan makanan. Tapi Rasulullah di sini tidak memberikan contoh seperti itu agar kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah ya. Jadi tidak berupa keajaiban yang bisa didapatkan Rasulullah, karena kita hanya manusia biasa. Jadi Rasulullah di sini memberikan contoh kita untuk mencari pekerjaan sampai didapat ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Kemudian Rasulullah terus berjalan dan mencari pekerjaan dengan berjalan kaki ya, sampai akhirnya beliau menemukan sebuah rumah orang kafir yang di situ beliau menawarkan jasa ya, karena orang kafir itu membutuhkan tenaga untuk menimba air ya, menimba air. Kemudian Rasulullah pun menerima tawaran orang kafir tersebut dengan catatan perjanjian ya, jika sudah menimba air 3 kali timbaan air tersebut harus dibayar dengan 1 kurma ya. Kemudian orang kafir tersebut setuju. Kenapa Rasulullah melakukan perjanjian tersebut? Karena Rasulullah pun juga keadaan lapar. Jadi
setelah beliau menimba 3 ember air, beliau dapat 1 kurma, sehingga beliau berharap kurma itu dapat mengenyangkan beliau dan sehingga terkumpul tenaga untuk menimba lebih banyak lagi, sehingga banyak kurma yang didapatkan dari orang kafir itu untuk diberikan pada keluarga putrinya ya. Kemudian perjanjian itu diterima oleh orang kafir itu. Setelah itu Rasulullah melakukan pekerjaannya ya dengan menimba air terus-menerus. Tetapi pada pertengahan pekerjaan Rasulullah, timba itu tiba-tiba putus talinya. Kemudian orang kafir itu marah ya. Marah karena Rasulullah telah memutuskan tali timba tersebut ya. Kemudian tanpa berpikir panjang, orang kafir itu langsung menampar Rasulullah ya. Karena orang kafir itu tidak tahu bahwa di hadapannya itu Rasulullah. Jadi dia taunya hanya orang biasa yang butuh pekerjaan. Jadi tanpa berpikir panjang langsung meluapkan kemarahannya dengan menampar Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah pun dengan begitu lembut dan sabarnya menerima tamparan itu dan meminta maaf pada orang kafir itu ya, karena telah memutuskan tali timbanya. Dan kemudian Rasulullah berdoa pada Allah minta agar tali timba itu tersambung lagi ya, sehingga embernya itu bisa naik ke permukaan air dan bisa diambil lagi. Atas izin Allah kemudian air dalam sumur itu naik ya. Jadi semakin naik kemudian ember yang jatuh tadi bisa diambil dengan mudahnya oleh Rasulullah ya. Melihat keajaiban ini, orang kafir itu sangat terkejut sekali ya. Kemudian tanpa basa-basi dia tetap cuek aja ya, cuman tertegun takjub, tapi dia bingung. Setelah itu Rasulullah pun pamit untuk tidak melakukan pekerjaannya itu lagi ya. Kemudian Rasulullah pulang membawa beberapa butir kurma ya. Sampainya di rumah putrinya ya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Rasulullah memberikan kurma tersebut dan tanpa menceritakan apa yang telah dilakukan Rasulullah, yaitu dengan mencari pekerjaan sebagai penimba air tadi ya. Rasulullah sangat senang sekali melihat keluarga putrinya bisa makan kembali ya. Kemudian si orang kafir ini bingung dan mencari informasi ya. Kemudian ada orang yang lewat, dia menceritakan keajaiban tersebut ya. Kemudian orang yang lewat itu memberikan informasi bahwa itu berarti Rasulullah Muhammad SAW yang telah ditamparnya ya, itu adalah Rasul Allah. Kemudian orang kafir itu ketakutan sekali dan minta tolong pada orang yang lewat tadi untuk mengantarkan ke rumah Rasulullah. Setelah itu orang kafir itu sebelum sampai ke rumah Rasulullah, dia sudah memutus tangan yang telah menampar Rasulullah ya. Jadi tangannya tadi yang telah menampar Rasulullah langsung dia putuskan karena rasa takutnya dan penyesalannya telah menampar Rasulullah ya. Kemudian setelah sampai di rumah Fatimah Az-Zahra dan bertemu Rasulullah di sana, orang kafir itu menceritakan ya dan mohon maaf dan menyesal sekali telah menampar Rasulullah. Kemudian Rasulullah hanya tersenyum dan atas izin Allah Rasulullah berdoa pada Allah agar tangan orang kafir tersebut disambung lagi ya, jadi dibuat utuh lagi ya. Masya Allah. Terus kemudian atas izin Allah tangan orang kafir tersebut tersambung lagi dan orang kafir itu minta pada Rasulullah untuk dituntun menjadi seorang muslim ya. Jadi orang kafir itu langsung mau masuk Islam dan beriman kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, sangat indah sekali ya kisah yang telah
ceritakan dalam kitab An-Nawadir ini tentang akhlak Rasulullah yang begitu penyayang, penyabar, pemaaf ya. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan ilmunya ya. Kita sebagai manusia biasa yang penuh dosa, jangan sekali-kali tergoda dengan hawa nafsu dan bisikan setan. Dengan apa yang terjadi kemudian kita langsung emosi, marah ya. Kita harus berpikir panjang ya. Kita kembalikan kepada Allah dulu segala sesuatunya yang terjadi ya. Ujian apa yang akan kita hadapi ya, harus kita kembalikan pada Allah ya. Jadi tidak boleh langsung emosi, marah-marah, jengkel ya. Tapi kita minta pada Allah solusinya ya. Kita minta petunjuk pada Allah. Seperti apa yang dilakukan Rasulullah tadi ya. Jadi semoga kisah ini bisa kita ambil ibrahnya ya. Kita bisa melakukan atau mencontoh akhlak Rasulullah perlahan-lahan meskipun sulit, insya Allah dengan rasa cinta kepada Rasulullah ya. Dengan keimanan yang kuat kita pada Allah, kita mohon kepada Allah bantuan Allah agar kita bisa sedikit demi sedikit mencontoh akhlak Rasulullah ya, sehingga kita bisa melakukan sunnah Rasulullah juga ya, dan kita tunjukkan kita adalah hamba Allah yang mencintai Rasulullah dan kita adalah umat Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah. Semoga kisah ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, menjadi umat Rasulullah yang baik juga. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dan kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.